Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Oke, udah semangat ya hari ini ya. Sebelumnya Ibu absen dulu. Afdal Prabowo, Anita, Cairil Egi, Erlangga, Fadia, izin ya, Hilman, hadir, Latifah, M. Rifki, M. Nazrin, Nadia, Pujia Amiatun, Raka, Siti Hairi, Siti Ambarwati, Sri Ambarwati, izin, Sri Rahayu, Susi Dela, Taryono, izin ya, Teti, Zenal, Novita. Oke. Ya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya disiapkan untuk berdoa. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke. Kita melakukan pembiasaan membaca Al-Quran dulu ya, dengan membaca juz amma. Pertama kita akan membaca surat Al-Falaq, yang kedua membaca surat At-Tin, yang ketiga membaca surat Al-Quraisy ya. Silakan yang membawa juz amma bisa dibuka juz ammanya. Kita mulai, sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ya. Kelasnya gimana? Sudah rapih belum? Sudah siap untuk memulai pembelajaran? Siap ya. Oke. Minggu kemarin kita sudah membahas pelajaran apa? Iman kepada kodo dan koda. Oke. Nah, minggu lalu masih hafal kan tentang iman kepada kodo dan kodar ya? Itu termasuk kepada rukun iman yang keberapa? Ke-6 ya, oke. Nah, sekarang materi kita hari ini adalah tentang iman kepada hari akhir, ya. Oke.
Jadi tujuan kita belajar iman kepada hari akhir yang pertama menumbuhkan semangat beribadah sebagai bukti dari keimanan kepada hari akhir ya. Jadi nanti setelah kita belajar tentang hari akhir, kalian harus lebih semangat lagi untuk beribadah ya. Yang kedua menunjukkan sikap peduli dan tanggung jawab ya. Jadi kita sebagai orang Islam harus mempunyai sikap peduli dan tanggung jawab. Kita harus melakukan apa gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalian harus bisa menjelaskan tentang manfaat beriman kepada hari akhir. Kemudian kalian nanti akan menampilkan karya karena sekarang kita menggunakannya metode project based learning ya. Jadi kalian nanti akan menampilkan sebuah hasil karya. Kemudian kalian harus bisa menyajikan keterkaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku tanggung jawab. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, di sini ada pengertian hari akhir. Siapa yang tahu pengertian hari akhir itu apa? Ada yang bisa menjawab? Acungan tangan? Ya, Teti? Oke, hancurnya seluruh alam semesta. Sekarang hari akhir itu terbagi menjadi berapa ya? 2. Coba ada yang bisa menyebutkan apa saja hari akhir apa? Hari akhir itu sama dengan hari kiamat ya. Kiamat sugro, kiamat kubro. Oke. Coba ibu tanya sama Hilman, masih ingat nggak kiamat sugro itu apa? Kiamat kecil, betul ya. Erlangga, kalau kiamat kubro apa? Ya, oke betul ya. Nah, oke sebelumnya di sini ada pertanyaan ya. Siapa yang bisa menjawab nomor 1? Menurut kalian penting nggak seorang muslim itu meyakini hari akhir? Acungkan tangan siapa yang mau jawab? Ya, Erlangga. Menurut saya penting Bu, karena meyakini hari akhir itu salah satu rukun iman. Oke, rukun iman yang keberapa? Oke, bagus ya. Yang kedua, siapa yang bisa menjawab? Acungkan tangan dulu. Apakah ada perbedaan antara sikap orang yang mengimani hari akhir dengan yang tidak? Ada perbedaan? Afdal, silakan jawab. Ada, gitu ada. Jawabannya apa? Ada atau enggak? Ada, oke. Yang ketiga sekarang siapa yang bisa jawab? Jika ada, sebutkan perbedaannya. Ya, Erlangga. Orang yang mengimani hari akhir akan terus beribadah karena dia tahu hari pembalasan itu akan datang. Jika orang yang tidak meyakini pasti akan tidak peduli dan terus melakukan perbuatan kesalahan. Ya, bagus ya jawabannya. Oke. Sekarang kalian perhatikan. Di sini ada 3 gambar. Yang pertama apa itu gambar apa? Kematian. Orang yang sedang dikubur ya. Orang mati yang sedang dikubur. Yang kedua? Bencana alam ya. Ini salah satu bencana alam apa? Gempa bumi ya. Kemarin gempa bumi terjadi di mana? Di Cianjur ya. Kita doakan warga di sana dikasih ketabahan kesabaran ya. Yang ketiga apa ini? Bencana banjir. Oke, dari ketiga gambar ini ya, coba Ibu pengen tanya Nazrin, itu termasuk kepada contoh kiamat apa tadi? Sugro atau kubro? Sugro ya, kiamat kecil ya. Betul nggak? Betul ya. Oke, sekarang ada lagi nih. Ada 2 gambar. Apa itu gambar yang pertama? Jatuhnya meteor ya? Oke, berarti oke. Terus yang kedua? Hancurnya isi bumi ya. Hancurnya alam semesta beserta isinya. Oke. Nah, sekarang Ibu mau nanya sama Latifah. Ada Latifah? Oke, termasuk contoh kiamat apa itu? Kiamat kubro atau kiamat besar. Sudah bisa membedakan ya sekarang ya? Oke. Nah, di sini Ibu mau menampilkan
sebuah video tentang kejadian hari kiamat. Kalian amati dulu video tersebut. Kelihatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon maaf ya kalau intronya bikin kalian merinding. Gak bermaksud nakut-nakutin kalian sih, karena yang itu kan. Oke ya. Setelah kalian melihat tayangan video tersebut, kira-kira ada nggak hikmah yang bisa diambil dari tayangan tersebut? Apa? Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Tentang apa? Perbanyak ibadah, ya betul. Apalagi? Apalagi Teti? Beramal lebih banyak lagi, mempersiapkan diri ya, memperbanyak bekal ibadah kita tentunya ya. Kemudian lebih semangat lagi untuk beribadah gitu ya. Kalau kalian sudah yakin hari akhir itu ada, pasti kalian lebih semangat lagi untuk beribadah gitu. Oke. Nah, sekarang kalian mau ibu bagi kelompok ya, bentuk kelompok. Oke. Kelompoknya sudah terbentuk ya. Kemarin ada kelompok 1, 2, 3 dan 4 ya. Nanti tugasnya apa? Melakukan wawancara kepada teman, guru, satpam atau siapapun yang ada di lingkungan sekolah ya. Kemudian nanti diajukan pertanyaan, 3 pertanyaan. Apakah hari akhir itu ada? Kemudian jika ada, apa selama ini selalu semangat dalam beribadah? Kemudian apa saja bentuk ibadahnya? Kemudian pertanyaan terakhir, jika besok adalah hari terakhir di dunia ini, nanti apa yang akan Anda lakukan? Nah, itu nanti kalian silakan wawancara kepada orang di sekitar lingkungan yang ada di sekolah ya. Nah, sekarang kalian boleh berkelompok dulu untuk mendiskusikannya ya. Silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Baik, wawancaranya sudah selesai kalian lakukan ya. Nah, sekarang kalian silakan membuat proyek dari hasil wawancara yang sudah kalian lakukan ya, dalam bentuknya apa itu? Artikel yang nantinya akan kita tempel di mading sekolah ya. Yang kemudian nanti hasil wawancaranya kalian upload di YouTube sekolah ya. Silakan dikerjakan untuk pengerjaan proyeknya. Ditempel. Tulisannya agak besar-besar biar kebaca.
Nanti nulisnya gantian ya, komentar masing-masing, tulisan masing-masing gitu. Udah disiapin komentarnya? Nanti ditulis masing-masing hasil wawancaranya dulu, terus komentarnya masing-masing juga tulis. Hasil wawancara itu milih atau apa dua-duanya? Yang kemarin dikerjain udah berapa? Dua-duanya. Ya udah nggak apa-apa, dua-duanya tulis aja. Misalkan yang gambar ini mau di sini, terus yang ini mau di sini, nggak apa-apa gitu. Dikasih ini aja gambar 1, gambar 2 gitu, biar nanti kan oh ini hasil wawancara gambar 1, ini gambar 2 gitu. Hasil wawancara yang ke-1 yang mana? Dia kasih angka keterangan 1, 2 itu. Udah setengah jam ini. Aduh ya 25 menit. Belum presentasi ya? Udah 25 menit. Belum presentasinya. Oh, di buku gitu ada 8 jam. Apa aja? Mau banget. Yuk. Orang kan ada HP lagi. Kepo banget. Kepo banget. Terusin apa kelompoknya lu sendiri? Tengah-tengah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4, saya akan menunjukkan hasil wawancara kami. Baik, seperti wawancara yang telah dilaksanakan, pada pertanyaan pertama beliau menjawab bahwa ia meyakini hari akhir itu ada, karena kita sebagai umat muslim wajib dan harus meyakini hari akhir itu akan datang. Pertanyaan kedua, lalu dia juga menjawab bahwa dia selalu bersemangat dalam beribadah. Tentu ibadah itu adalah suatu kewajiban dan tiang agama bagi umat muslim. Oleh karena itu kita juga harus berbanyak ibadah untuk bekal di akhirat kelak. Lalu pertanyaan yang terakhir, pertanyaan ketiga, dia menjawab bahwa keinginannya ketika di hari akhir dia ingin seluruh keluarganya berkumpul. Ya mungkin jika memang kondisi di mana dia sedang berhadapan dengan hari kiamat atau hari akhir, mungkin kebanyakan orang juga menginginkan hal seperti itu. Karena hari kiamat adalah hari
dan semangat beribadah juga penting dalam menjaga stabilan emosional. Sudah. Baik, jadi itu presentasi dari kelompok kami keempat. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus buat kelompok 4. Ya, terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah mempresentasikan. Kemudian kelompok berapa lagi yang sudah siap? Kelompok 2. Oke, silakan boleh maju kelompok 2. Kami akan mempresentasikan wawancara yang dinarasumber oleh guru BK. Hasil jawaban dari narasumber yang pertama, dia menjawab, dia yakin ada hal itu tertulis dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 20. Di sana tertulis bahwa semua yang tercipta, makhluk hidup maupun seisi dunia akan hancur dan kembali pada Sang Pencipta. Yang kedua, insya Allah pasti semangat dalam melakukan maupun menjalankan terutama sholat 5 waktu serta beberapa sunnah-sunnah yang dianjurkan serta senantiasa menebar kebaikan terus-menerus. Yang ketiga, memperbaiki diri, memperbaiki ibadah. Pada intinya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Karena pada pepatah, kejarlah akhirat seolah kamu mati esok. Komentar, menurut tanggapan saya yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh Pak Guru saat diwawancara kemarin semuanya sangat benar dan tepat sekali. Dia sudah sangat berusaha untuk menjawab pertanyaan dengan baik. Menurut saya dari wawancara yang telah kami lakukan kepada kepala sekolah dan guru BK adalah untuk melihat respon dari mereka soal pertanyaan yang kami berikan, dan dari keduanya menjawab dengan inti yang sama, yaitu percaya hari kiamat, sudah melakukan ibadah dan selalu berbuat baik. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Bapak itu benar dan disampaikan secara rinci dan jelas. Komentar saya pada saat wawancarai, guru dia tidak hanya menjawab melainkan menjelaskan apa itu hari kiamat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus buat kelompok 2. Silakan kelompok berapa lagi yang siap maju? Ya oke, kelompok 3 dulu. Di sini kami akan menayangkan hasil dari wawancara kelompok kami. OSIS dari SMK Al-Jabar yang bernama Serudin seputar hari kiamat. Pertanyaan pertama, apakah Anda yakin hari akhir itu ada? Ya, saya yakin hari akhir itu ada karena sudah terjelaskan di Al-Quran juga, dan hari kiamat juga termasuk iman yang. Ya, tadi adalah penayangan dari wawancara kelompok kami kepada Ketua OSIS SMK Al-Jabar. Terus saya akan membacakan jawaban yang tadi sudah itu. Yang pertama, ya dia yakin hari akhir itu ada karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, dan hari kiamat juga termasuk ke dalam rukun iman yang kelima. Yang kedua, dia semangat dalam beribadah dan dia selalu berlomba-lomba dalam kebaikan dan bentuk beribadah dia seperti biasanya, yaitu sholat 5 waktu dan selalu melaksanakan sholat sunnah, dan dia juga selalu berbuat baik kepada yang membutuhkan. Yang ketiga, dia akan beraktivitas seperti biasanya, menjalankan ibadah seperti
berbuat baik kepada sesama. Dan Dari saya adalah wawancaranya sangat bagus, adanya saling bergantian saat berbicara saat wawancara. Komentar saya hasil wawancara yang telah disampaikan oleh Asep. Jawabannya sudah cukup cepat, yang terpenting dia sudah berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Komentar dari saya bahwasanya masalah pertanyaan mengenai datanya hari kiamat itu sudah bagus. Akan tetapi lebih baik jika jawabannya yang disampaikan narasumber, yaitu saudara Asep. Jangan terlalu Baik, komentar dari saya bahwa dari kedua wawancara tersebut saya dapat menyimpulkan bahwa kita harus lebih rajin untuk beribadah dan banyak beramal karena kiamat sudah dekat, yang dimana bencana alam banyak memakan korban. ya, itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil dari wawancara kemarin. Mari kita lihat dulu videonya. Hasilnya adalah Bapak Yayat meyakini bahwa adanya hari akhir karena merupakan salah satu rukun iman yang kelima, dan sebagai umat Islam kita harus mengimaninya. Di pertanyaan kedua adalah beliau menjawab bahwa ibadah adalah kewajiban kita sebagai umat Islam dan harus bersemangat dalam menjalankannya. Bentuk ibadah yang beliau lakukan adalah sholat 5 waktu, sedekah, dan menolong sesama. Di pertanyaan ketiga, beliau menjawab jika hari esok adalah hari terakhirnya, beliau akan memperbanyak ibadah dan mempererat tali silaturahmi dengan saudara-saudaranya. Berikut adalah komentar dari kami. Narasumber sangat bijak, kata-katanya mudah dipahami dan wawasan beliau sangat luas sehingga kata-kata yang dia sampaikan mudah dipahami oleh orang awam sekalipun. Bapak saya sangat bijak dalam menyampaikan pendapatnya. Jangan lupa mengaduk ke sana, teman-teman. Pendapat saya tentang ayat kemarin berdasarkan keimanan terbaik setiap hari. Pendapat saya sangat setuju dengan pendapat Pak Yayat bahwa misalnya umat Islam harus mempercayai hari akhir dan kita harus bersemangat dalam menjalani ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Ya. Hasil diskusi teman-teman sudah dipresentasikan semua ya. Oke, sekarang pelajaran Ibu tutup ya. Jangan lupa nanti isi LKPD-nya, lembar kerja siswanya yang sudah Ibu share di grup ya. Untuk nanti dikumpulkan hasilnya. Oke, Ibu akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.